guys. Bagaimana kabar minggu ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini kita kumpul lagi untuk bersekutu bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mempersilakan untuk kepada teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu yang indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup, membawa hidupku, inilah selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama aja teman-teman untuk bangkit berdiri, mari kita nyanyi pujian dari awal. Ku datang dengan syukurku, amin Tuhan, bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa Tuhan, ku Yesusku, Kau terindah, selamanya
inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa, kami bawa hati, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, bawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku, oh Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku Yesus, kami bawa hati kami bawa hidup kami, mesbamu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami di mesbamu. Ini hati kami, ini hidup kami. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku tinggikan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, Tuhan. Yesus, selamanya Kau besar, Kau mulia, Kau ku sanjung, tinggikan, Yesus. Ku membawa hatiku, amin Tuhan. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku,
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini kami boleh berkumpul dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan kiranya urapi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Aku mau ngasih kesempatan kepada teman-teman. Ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Enggak selalu dari MC pertama dong, ya kan? Ayo, siapa yang dari Libya? Ada? Oke. Shalom semuanya. Shalom. Kalau dari Livi bersyukur karena dalam 1 bulan inilah ya cukup melelahkan, karena ini tuh bulan-bulan dimana kami anak kelas 10 dan 11 tuh harus belajar dan ngabisin materi buat ujian akhir tahun. Nah terus ditambah lagi sama setiap ulangan, latihan sama tugas yang dikasih, jujur capek banget. Belum lagi ngejar semua proker atau program kerja buat PMR yang belum terlaksana harus diberesin minggu kemarin, karena minggu kemarin tuh pertemuan terakhir. Jadi ya tar lagi lengser ya. Nah terus juga bulan ini tuh banyak ngeband juga, entah itu di sekolah Damian ataupun di BTC juga. Kemarin kebetulan akustikan ya bareng band, walaupun hasilnya nggak terlalu maksimal tapi at least ada pengalaman lah. Tapi puji Tuhannya Living nggak dikasih sakit yang kayak radang ataupun pilek yang berkepanjangan, kayak cuman pilek paling karena dingin ataupun debu. Jadi Livi bersyukur karena tetap dikasih kesehatan sama Tuhan walaupun kegiatan 1 bulan ini banyak banget. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya mau membagikan kesaksian di mana dalam 1 minggu ini saya itu sedang bergumul dengan diri saya sendiri. Nggak tahu kenapa, kan sebentar lagi mau pergi praktek. Jadi banyak banget kayak kekhawatiran yang aku pikirkan, yang aku ciptain sendiri di dalam pikiranku. Nggak tahu kayak gimana nanti kalau misalnya aku ngajar sekolah minggu, harus disuruh buat kurikulum sekolah minggu, baru disuruh juga pemuda gitu kan, terus disuruh juga konseling. Jadi kayak semuanya padahal sebenarnya belum terjadi, tapi itu udah kayak berkecambuk di dalam pikiran aku dalam 1 minggu ini. Terus tapi aku bersyukur banget karena pas di hari Sabtu kemarin itu kan biasanya aku sering banget dengar khotbah almarhum Raditya Oloan. Pasti kita semua sudah tahu ya. Jadi walaupun Bapak itu sudah tidak ada, tapi saya sering banget dengerin khotbah-khotbah dia gitu. Karena khotbah-khotbah dia kayak mengubah konsep pikiran saya sehingga saya harusnya nggak seperti ini. Nah, terus ada satu kata yang yang diucapin dari Bapak itu ya, mungkin teman-teman yang save WA saya sudah lihat ya status saya. Itu dikatakan bahwa masalah selalu punya cara untuk mematikanmu, namun kasih Yesus itu selalu punya cara untuk menghidupkanmu. Nah dari kata-kata itu kayak saya terberkati banget, dan pas banget juga kejadiannya itu pas hari Sabtu kemarin, pas saya lagi sharing-sharing sama saudara kamar saya, terus itu dia tiba-tiba bilang kayak gini sama saya, kakak, bahkan saya sendiri pun kadang gak bangga sama diri saya sendiri, tapi saudara kamar bilang kayak gini, kakak saya bangga sama kakak, dan kehidupan kakak itu mengubah pola konsep pikiran saya, di mana dari dulu itu pasti kita tahu kan kalau misalnya seseorang yang dulunya mungkin sakit step, bahkan dia nggak bisa bicara, itu pasti di pikiran orang-orang itu bakal bahkan tumbuh menjadi orang yang bodoh gitu. Dan dia bilang, tapi dengan melihat kakak
statement orang-orang seperti itu berarti bisa saya bantah katanya. Karena buktinya kakak adalah orang yang dulu gak bisa bicara dan bahkan sering step, tapi kakak gak bodoh gitu. Nah terus dengan perkataan dia itu saya itu kayak nangis, terus saya ngingat, oh iya seharusnya saya bersyukur dong, saya harusnya mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya, tapi kenapa saya malah selalu menciptakan masalah-masalah di pikiran saya yang belum tentu itu terjadi. Nah jadi yang saya mau bagikan ke teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar, walaupun ini butuh proses untuk tidak memikirkan sesuatu yang mungkin itu belum terjadi, dan kita harus selalu mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita sehingga kita ada sampai detik ini, dan itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasihnya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Itu aja, terima kasih. Shalom semuanya. Mau bersyukur sama Tuhan karena masih bisa diberikan kesehatan, walaupun akhir-akhir ini kan hujannya gede terus sehari-hari, tapi masih bisa diberikan kesehatan walaupun kadang-kadang suka kehujanan. Habis itu bersyukur juga sama Tuhan karena bisa ketemu orang-orang baru mungkin, atau orang-orang yang random atau orang-orang yang gak dikenal, tapi ya gitu. Shalom semuanya. Ya, aku bersyukur sama Tuhan masih dikasih kesehatan, dan juga hari Selasa kemarin ada ulangan seni budaya ya, sama bahasa Sunda ya, walaupun bahasanya nggak ngerti ya, tapi Tuhan ngasih pemahaman ke aku. Ya. Puji Tuhan. Abang yang di belakang ini udah kenal semua ya? Siapa sih namanya? Minta dong Bang ke depan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, shalom. Bisa panggil saya Kak Rizkan. Saya ya Kak Riz atau Kak Rizkan aja begitu. Kak Rizkan lahirnya di Lombok, terus terakhir berangkat dari Jakarta untuk ke Bandung ini, dan selanjutnya ada rencana buat kuliah di Cianjur. Di sini ikut ibadah karena ada keluarga Kak Rizkan yang di Jakarta yang ngenalin gereja ini karena ada kenalannya Asmen juga begitu. Bersyukur bisa dapat tempat ibadah baru juga yang lainnya, karena sebelumnya untuk di Protestan belum nemu tempat ibadah yang tetap. Puji Tuhan, salam kenal semuanya. Semoga bisa menjadi keluarga di sini juga. Thank you Bang Rizkan. Mungkin lain kesempatan sharing tentang perjalanan hidup, seru, luar biasa. Saya banyak terberkati juga. Oke, teman-teman, yuk saya mengajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bareng. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit,
serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, silakan duduk teman-teman. Selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang akan sharing firman Tuhan. Berdoa. Ini teh nggak salah. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan masih kumpulkan kami anak-anak muda berada di tempat ini Tuhan, yang percaya bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan buat kami, sehingga kami terus untuk dididik dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan, dan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang rindu dan sudah siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Baik, salam teman-teman. Puji Tuhan. Kayak ada rasa yang aneh dengan rundown ini. Iya, biasanya kan, ya biasalah ya, karismatik kan biasanya kan nyanyi, ya sebelum firman Tuhan kan nyanyi dulu kan. Katanya waktu. Dan tadi saya juga sudah kasih tahu ke EWL, jangan lama-lama. Ya katanya. Bilang sebelah kiri kanan dulu, bilang masih semangat? Ya, pasti semangat ya. Saya beberapa minggu ini ada sedikit ngobrol dengan Bapak Rohani saya, di mana saya bilang satu pesan yang dia bilang sama saya. Heng, kalau jadi pelayan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kadarnya nggak boleh turun, nggak boleh. Jadi harus sama. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, ketika kita berdiri di ribuan ataupun cuman hanya seberapa, itu nggak boleh kadarnya. Saya mulai mengerti, oh iya betul. Itu nggak boleh kadar firman Tuhan itu kita, karena sedikit orang, kita ya persiapan biasa-biasa aja. Kalau yang banyak kita lebih persiapan lagi, wow, itu nggak boleh. Sebagai hamba Tuhan, itu tidak boleh. Makanya kalau saya mau dibilang, siap asal-asal aja, tapi tidak demikian. Amin, setuju teman-teman? Dan teman-teman juga yang dengar, jangan biasa-biasa. Iya kan? Iya, terkadang kita ini suka nyanyi, Tuhan segala-galanya bagi kita. Iya kan? Kadang-kadang kita, Tuhan segala-galanya. Tapi terkadang dunia lebih kuat. Iya kan? Sadar gak sih kadang-kadang kita? Kadang-kadang kita nyanyi, wow, waktu penyembahan luar biasa. Tapi kalau mau jujur kadang-kadang daya tarik dunia lebih kuat kadang-kadang. Tapi bersyukur kita ada di sini anak-anak muda yang mau dididik. Berangkat dari tadi firman Tuhan pagi agak sedikit nyambung-nyambung. Saya tidak ada kontak dengan Pak Gembala.
Hanya memang Pak Gembala tadi malam ada diskusi dengan saya untuk hal lain, tapi bukan tentang firman, ya, bukan tentang firman. Tapi agak mirip-mirip, masih berurusan yang namanya dosa. Saya ini bersyukur sekali masih ada di gereja GKKD. Karena menurut saya memang semua gereja punya basicnya masing-masing, punya keunggulan masing-masing. Ada yang punya gereja, dia kiblatnya pujian penyembahan. Ada yang memang dia kuat di misi. Ada yang memang dia kadang-kadang kuat di penginjilan. Atau ada juga memang dia kuat di penginjilan dengan dia serukan yang namanya pertobatan. Karena kadang-kadang gereja yang besar, itu kadang-kadang yang namanya urusan tegur-tegur dosa itu kadang-kadang ada. Tapi enggak jujur, enggak sekaliber GKKD. Iya, betul, jujur. Waduh, saya sudah ikuti, saya ikuti. Oh iya. Jujur, apakah salah? Ya itu mereka punya payung memang begitu. Memang mereka punya dapur pelayanannya memang begitu. Makanya saya bilang bagus sekali GKKD ini. Karena untuk apa kita kumpul-kumpul di sini? Mau untuk apa? Kita sebagai orang percaya kumpul-kumpul tiap hari ke gereja ini untuk apa coba? Satu tujuan hanya untuk apa? Kita mau menuju ke mana? Ke surga kan? Jadi kalau gereja tidak menyampaikan dosa, saya pikir ada sedikit keliru. Setuju teman-teman? Yang namanya urusan bilang dosa, ya memang kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi perlu itu ada diingatkan. Ada yang perlu ditegur, dikasih ingat. Amin teman-teman. Apalagi sebagai anak muda, iya kan? Pernah muda bos, walaupun anaknya sudah satu. Ya, pernah muda. Makanya perlu kita diingatkan. Makanya hari ini saya bilang, kita belajar bagaimana kita tidak terpengaruh yang namanya dunia. Atau kita menjaga yang namanya kekudusan. Apa itu kekudusan? Dalam kamus bahasa Indonesia, kekudusan itu mulia, tak tercela. Pertanyaannya, apakah kita orang yang tidak tercela? Apakah kita sudah mulia? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sedang belajar untuk lebih baik. Amin, setuju? Tadi pagi kita sudah dengar khotbah sekaliber Raja Daud. Kalau kita lihat ya, Raja Daud itu luar biasa loh. Dia punya jalan cerita jelas. Bukan orang kurang ajar, bukan. Rapi. Makanya ya memang kayak tadi kesaksian Pak Kanorma tadi kan bilang, gembala, pendeta, orang yang main dalam dunia pelayanan, apakah itu sudah benar-benar? Oh saya pikir, tapi ingat kita bukan patokan itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Jangan juga kita bilang, jangan. Biar itu kita nggak punya hak untuk menilai dia. Amin. Yang punya hak untuk menilai dia buruk atau baiknya cuma Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar apa itu kekudusan. Dalam bahasa asli namanya kekudusan, bahasa aslinya itu namanya hagios. Kalau saya salah silakan searching, silakan tanya. Ada STT di sini. Hagios, bahasa aslinya hagios. Apa itu hagios? Hagios itu artinya saya dan saudara ini dipisahkan dari apa? Dosa atau dunia. Jadi kita dipisahkan dari dunia ini. Makanya tadi saya bilang kita bersyukur kita sebagai anak-anak muda kita dipisahkan. Yang tadinya sebenarnya kita ada dalam jalur dosa, tapi karena penebusan Tuhan Yesus akhirnya apa? Kita dipisahkan. Bagi siapa?
bagi kita yang mengikuti Tuhan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Makanya akan saya bilang kan, beda kita. Makanya enggak semua semua orang masuk dalam rencananya Tuhan. Makanya kita sangat bersyukur, anak-anak muda di tempat ini sangat bersyukur kita masuk di rencana Tuhan yang luar biasa. Dan itu tidak semua bisa. Amin. Bersyukur sekali kita masuk dalam rencananya Tuhan. Oleh karena itu kalau memang kita bilang Yesus segala-galanya, jangan kita lagi mengikuti dunia ini. Tapi pertanyaannya kan sering kali orang bilang, kita kan masih hidup di dunia. Siapa bilang kamu hidup di planet Mars sana? Enggak ada. Amin. Enggak ada. Kita hidup di dunia. Tapi konsep-konsep dunia yang menghancurkan, yang bertentangan dengan yang namanya ajaran Kristus, ajaran Alkitab, jangan kita ikuti. Amin. Amin anak-anak muda. Jangan kita ikuti. Ikuti perkembangan boleh enggak? Boleh. Boleh dong. Boleh ikuti perkembangan. Tapi jangan ikuti kita jadi orang yang kebablasan. Iya kan? Main TikTok boleh enggak? Boleh. Media sosial boleh enggak? IG boleh enggak? Boleh. Jangan taruh kuper juga. Iya kan? Tapi itu salah ketika kita gunakan itu untuk hal yang tidak baik. Iya kan? Boleh. Ini agak sedikit berbeda sih kawan satu ini harus, kan saya sudah bilang kan, kadarnya nggak boleh turun. Kadarnya nggak boleh turun. Saya mulai oh iya ya, kadarnya nggak boleh turun. Amin teman-teman. Jadi kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Yang tadinya kita gelap, kita puji Tuhan, kita dibawa kepada terang yang ajaib. Kita special edition. Amin. Makanya kita bersyukur. Nah, ada 3 hal yang perlu kita belajar. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Devan sering bisa main itu biar agak sedikit-sedikit Bapak Devan. Ya. Ada. Oh ya ya. Oh boleh. Oh ya. Sudah teman-teman, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? Tesalonika itu ada di Perjanjian Lama kayaknya. Udah? Ada ya. Coba kita baca sama-sama ya. Boleh ditampilkan, Bro? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan pengorbanan. Nah teman-teman semua, sampai ayat 8 ya? Sampai situ aja dulu ya, supaya takutnya enggak dapat. Ya teman-temannya. Nah, ada 3 alasan penting mengapa saya dan saudara, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Atau ada 3 hal penting mengapa kita dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Yang pertama yang saya lihat adalah hidup dalam kekudusan menyenangkan hati apa?
hati Tuhan. Itu di ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Jadi hidup ketika kita tidak mengikuti arus dunia ini, itu yang Tuhan senangkan. Mudah enggak ikuti tinggalkan dunia ini, cara-cara dunia ini? Mudah enggak? Kalau dunia bilang jangan suka gosip, jangan suka fitnah, mudah enggak? Hese atuh. Hese. Bahasa Sunda saya teh tolong terjemahkan Bapak Devan. Takutnya ini lagi disorot ini sama kameramen. Susah enggak teman-teman? Susah enggak? Susah gampang. Tapi kalau orang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan kata ayat ini, bisa. Elo mau terlalu tinggi, apa bro saya lagi belajar betul-betul. Serius. Saya lihat ini ganggu nggak rohani saya nih. Pilih. Kalau kita mau jadi anak Tuhan Yesus, aturan main jelas, aturan Tuhan Yesus. Pasti kita akan dibenci oleh Tuhan. Kalau kita mau hidup untuk Tuhan. Ada saatnya saudara teman-teman kita yang orang pelayan, kadang-kadang kita jalan sendiri. Itu di mana-mana. Itu kadang-kadang nanti ada aja kita jalan sendiri. Demi apa? Kebenaran. Demi kebenaran ya. Kalau saudara kena pukul sampai mulut pecah, tapi karena gosip itu salah. Tapi kalau dengar demi kebenaran, jangan takut. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Mari kita belajar sama-sama teman-teman. Saya yang di sini bukan kayak enggak, sama-sama belajar. Amin. Masih sama-sama belajar. Amin teman-teman yang masih muda. Amin. Jangan dikurus dunia. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Amin. Harus lebih itu. Lihat ini cocok enggak? Pacaran dengan beda iman, Tuhan bilang apa? Jangan gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan kita Jangan. Saya bilang, jangan dia mau ganteng sekaliber apapun, makaya dia apapun, jangan. Amin. Banyak teman-teman saya pelayanan kaliber suara bagus, tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus, bagus-bagus. Dengar kemana saya dengar, kenapa? Katanya ganteng, lu ganteng lagi. Maaf saya harus tegas ini. Teman pelayanan, suara oke Bapak Devan. Keren banget. Keren. Worship, kalau nyembah tuh ngeri. Dengar kemarin, bro, sudah dengan sebelah, astaga. Kok kayak begitu? Makanya kita ini hati-hati. Jam terbang seseorang dalam mimbar tidak ditentukan. Enggak ditentukan jam terbang seseorang. Amin. Minta maaf agak sedikit keras. Tapi Alkitab bilang apa? Relakanlah hatimu. Saya dengar Bapak dengan Bapak rohani saya bilang hebat juga kawan saat ini. Makanya kita sebagai anak muda perlu yang namanya sebuah partner dalam rohani membangun kita. Amin. Supaya ada yang kasih ingat terus. Saya bukan apa-apa, apalagi sudah berkeluarga. Kalau saya tidak di dalam Tuhan mungkin beda karakter, apalagi dengan beda suku, beda. Saya jujur aja, Bapak aja. Kalau bukan di dalam Tuhan, mungkin tiap hari perang. Belum ada perang ketiga, mungkin sudah ada. Amin. Tapi bersyukur kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Sudah masuk dalam rencananya Tuhan. Amin teman-teman. Karena hidup kekudusan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ini saya karena nanti ada itunya.
Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan adalah panggilan Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan terjemahkan lurus-lurus kekudusan bahwa nanti takutnya saudara minder. Bisa harus sempurna nih, sempurna. Bukan. Artinya apa? Bahasa aslinya apa? Kita sudah dipisahkan dari apa? Dunia. Dosa. Jadi kita jangan lagi di situ. Itu artinya ya. Hagios, kita sudah dipisahkan. Ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu berarti kan ada caranya supaya kita jangan sampai ada dalam apa? Dunia yang jahat ini. Bagaimana kita menjaganya? Kan pertanyaan kan begitu. Bagaimana cara kita menjaga hal itu supaya kita jangan sampai mengikuti arus dunia ini yang jahat ini? Iya kan? Yang pertama yang saya lihat dengan menjaga dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Sangat nyambung dengan kemarin khotbahnya Bapak Deborah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Dengan apa? Firman Tuhan kan? Makanya penting. Orang yang tulis status di Facebook, di IG, orang yang buat status di mana? Di TikTok, di media sosial lainnya, yang berkaitan dengan rohani, bukan orang itu paling suci. Kan ada orang begitu kan, kalau untuk status sedikit, kayak mau masuk ke surga. Kayak mau langsung naik ke surga. Ada yang begitu. Saya tuh diberkati loh lewat orang punya status-status rohani itu. Jadi ada bagusnya juga status-status rohani itu. Di saat kita lagi khawatir kan, baca firman Tuhan pas kita lagi buka TikTok. Iya kan? Baca firman Tuhan pas kita ada buka apa? Facebook, iya kan? Jangan khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang tadinya kita mau khawatir, yang tadinya kita mau maju kena, mundur kena, tapi setelah kita baca status orang, kita dikuatkan. Betul tidak? Oh, saya alami itu. Saya kalau mau bilang sekolah, bisa aja kita ini bermain itu, ayat-ayat itu. Tapi saya sampai saat ini masih belajar buka YouTube oleh gembala-gembala yang menurut saya bagus. Kadang-kadang saya naik, wih hebat juga ya, saya dikuatkan. Makanya bagus. Pengumuman terus dikasih tahu betul terus waktu ibadah pagi. Mari kita budayakan apa? Benar. Urusan kita lakukan atau tidak, jangan terganggu. Amin. Penting. Anak-anak muda, baca. Tidak harus 5 pasal, 10 pasal, 1 ayat saja menjadi senjata kita. Amin. 1 ayat. Apakah saya sudah lakukan semuanya itu? Tidak. Saya kadang-kadang 1-2 ayat bisa lihat, oh status orang, screenshot dong, cek. Buat saya. Salah nggak kayak begitu? Masing-masing orang. Tapi menurut saya, ini senjata buat saya nih. Bagus nih. Supaya saya kuat. Makanya ayat ini bilang, dengan apa? Firman Tuhan. Makanya jangan pernah bosan-bosan. Ibarat pagi sudah kasih ajar dosa. Sekarang dosa lagi, jangan pernah bosan-bosan. Karena dengan cara itu kita bisa kuat. Amin, teman-teman. Masih 1 jam ke depan. Yang kedua, dengan cara apakah kita supaya jangan mengikuti arus dunia ini? Yang pertama tadi bilang apa? Dengan apa? Firman Tuhan. Yang kedua apa? Mencari Tuhan dengan apa? Segenap hati kita. Amin. Tadi di awal pembuka saya bilang, kadang-kadang kita nyanyi, Kaulah segala-galanya. Tapi kadang-kadang kita dunia lebih kuat. Iya kan? Kaulah segala-galanya. Kadang-kadang kita kalau sudah di luar, hal lupa. Oleh karena itu kita harus dengan apa? Mencari Tuhan dengan apa? Segenap hati. Bukan dengan
setengah hati atau dengan asal-asalan. Melayani Tuhan jangan asal-asalan. Amin. Jangan asal-asalan. Menjadi murid Kristus jangan asal-asalan. Saya sih nggak mau melayani, tapi ada yang saya jumpa begitu. Harus gini, harus kayak gini. Ya memang aturannya Tuhan ya memang begitu. Mau bagaimana? Memang aturan Tuhan ya memang begitu. Harus kayak begini. Harus jauh, jangan rokok, jangan lagi kita apalagi sembarang-sembarang misalnya masih ada pelayanan juga yang masih kayak begitu loh. Ada banyak itu. Masih hidup dalam dosa, banyak. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Buktinya setia sampai hari ini. Walaupun 1-2 orang tetap setia. Amin. Salah satu ciri itulah orang cari Tuhan dengan apa? Segenap hati kita. Amin. Amin, Jos. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya. Yang pertama tadi apa? Lupa kene. Padahal sudah pembicara sudah teriak-teriak sampai gedung ini mau jatuh. Tapi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga adalah menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Amin. Menyimpan janji Tuhan. Belajar tentang Tuhan boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Alkitab bilang apa? Cintalah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Jadi perlu. Tapi jadi persoalannya hari ini orang banyak, jangan marah ya, boleh belajar, pendidikan itu penting. Karena lewat pendidikan kita bisa baca tulis, pendidikan penting. Tapi jangan sampai pengetahuan kita tentang Tuhan itu lebih besar. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya saya dalam sekolah teologi, saya bilang, Tuhan jangan sampai. Jujur saya semester 3 mau kabur kok. Setelah tahu, dapur, oh gini ternyata Kristen. Kok gini? Padahal waktu dari kampung, menyala bos. Ya, disiram pakai damkar juga nggak bakal mati. Ya, makanya kadang-kadang kita hati-hati. Sekali lagi, nggak salah ya, belajar tentang Tuhan boleh. Karena perlu pengetahuan boleh, tapi jangan-jangan pengetahuan kita lebih tinggi. Ini bahaya. Ini bahaya. Ada banyak orang begitu. Belajar betul, cari tahu dia. Tapi akhirnya apa? Hatinya dia belajar tentang Tuhan. Hanya isi otaknya aja. Tapi enggak di sini, disimpan. Ini repot. Amin. Amin teman-teman. Makanya. Bagaimana kita supaya jangan terbawa arus dunia ini? 1. Dan caranya, baca firman Tuhan. Enggak selalu kita ini, baca firman Tuhan. Oh ya memang ada, memang bagus juga. Dibaca kita harus jujur, di STT itu saya nggak tahu. Kalau di kita ada waktu kita kuliah. 1 hari wajib, karena diperiksa Bapak Devan sama dosen. Ya jujur aja saya ikuti itu cuma sekedar aturan. Supaya apa? Jangan gagal dong. Tapi setelah saya belajar, setelah saya lulus STT, saya mulai belajar. Penting kita ternyata. Penting, diingatkan terus. Iya kan? Penting sekali. Amin. Oleh karena itu mari teman-teman, mari kita berusaha sama-sama. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Tapi seperti ada firman tadi pagi. Intinya apa? Pertobatan. Daud, hebat dia. Pertobatan.
Amin. Amin teman-teman. Biar kita orang mau bilang apa, ya biasanya kalau kita anak-anak muda, kalau kita arus dunia ini misalnya temannya masih ke ini, ke sana, kemari. Kadang-kadang kita kan enggak ikut kan, kadang-kadang diomongin tuh, so suci. Iya kan? So suci itu, sosokan, yang sekarang paling bahasa keren ada tuh Bapak Devan mungkin tahu. Itu si A itu, si paling atau apa sih? Bahasa itu yang sekarang, si paling kayak apa kayak. Ya dengar aja ada. Yang namanya orang kalau sudah dalam Kristus ya memang. Amin teman-teman. Kalau teman-teman di sekolah ada yang bikin ajak ke sana gini jangan mau. Amin. Ajak sini, ajak ke sana, ajak ke sini, nonton ini, nonton sana, nonton bioskop nggak dosa. Nonton aja. Selama itu bagus. Itu. Kalau ada uang ya nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang juga, tapi jarang. Oh, Iskia suka ajak-ajak saya bilang enggak. Saya enggak. Bukan enggak boleh, bukan saya enggak bilang boleh ya. Boleh. Tapi kayaknya bukan saya, kayaknya saya. Saya beli susu Iskia. Amin teman-teman. Jangan pernah takut kalau kita mau hidup, mau menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita jalan sendiri, tapi jangan pernah takut. Saya tutup dengan satu ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12, paling populer ini ayat ini, paling populer. Sudah tahu? Kayaknya sudah ada yang tahu. Tutup mata lah, doa. Apa namanya? Baca. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12. Satu, dua, tiga. Janganlah apa? Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jangan pernah dianggap rendah karena engkau muda. Tapi kalau selama kita bikin contoh yang baik. Pasti Tuhan akan menolong saya dan teman-teman. Amin. Jangan pernah takut dibenci oleh kebenaran. Tapi kalau saudara dibenci karena saudara suka gosip orang, itu saudara salah. Tapi kalau dibenci karena kebenaran firman Tuhan, kenapa ketawa Jos? Ya kan? Tapi karena kebenaran firman Tuhan, jangan pernah takut. Sekalipun keluarga. Saya ini lagi belajar tentang itu Bapak Devan. Serius. Kalau demi kebenaran, saya lihat ini apa cocok nggak nih? Keluarga siapapun saya lawan. Ikut Tuhan, saya ikuti satu podcast satu yang luar biasa. Ada tuh yang dibagi tadi malam Pak Gunawan itu di grup. Salah satu itu. Saya belajar dari anak muda itu. Dia bilang ikut Tuhan, jangan coba-coba menyenangkan hati semua orang. Itu Tuhan, jangan coba-coba bilang, engkau harus bilang. Enggak ada itu, dia bilang. Ikut Tuhan, sebenarnya dia bilang apa? Siap menderita. Menderita dari apa salah satunya? Bukan bilang menderita, enggak ada uang. Ya salah satunya. Menderita dari apa? Omongan orang. Jujur. Saudara kalau diomongin orang sakit enggak? Sakit. Kalau diomongin orang, saudara pernah diomongin orang enggak? Enggak bisa tidur semalam. Ada enggak? Ada. Stres. Pernah saya. Serius. Pernah diomongin orang, enggak bisa tidur. Setelah saya pikir-pikir, orang yang ngomongin saya dia lagi ngorok, saya nggak bisa tidur. Sial banget saya. Iya, menderita sekali saya. Iya kan? Orang lain dari tidur yang lagi ngomongin kita, dia lagi ngorok setengah mampus di sana. Sedangkan saya lagi mikir, kapan rugi. Makanya teman-teman jangan pernah takut. Amin. Demi kebenaran engkau dibicarakan, jangan pernah takut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami khususnya anak-anak muda, bahkan hamba-Mu sendiri. Tuhan tolong Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dididik, diajar, diingat, ditegur pada siang hari ini bahwa kami harus dipisahkan dari dunia ini Tuhan. Karena kami sudah ada dalam terang-Mu yang ajaib. Tolong hamba-Mu Tuhan, biar kami terus Tuhan
ada dalam terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Khususnya Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak muda ini yang hari ini hadir Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka Bapa. Dalam pergaulan mereka Bapa, kiranya Tuhan tolong. Tuhan yang selalu pantau mereka Bapa. Dalam pergaulan mereka Bapa, kiranya Tuhan selalu mengingat. Tolong mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Ya, saya silakan kepada. Makasih kepada hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan. Yuk kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Lagu apa tadi Bang? Jangan lelah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya minta Bang Jaka. Oke ya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Oke ya, jadi ada 3 hal tadi apa yang kita dapatkan? Hah? Menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, mencari dengan senang hati. Ketiga, menyimpan janji Tuhan dalam hati. Ayatnya di mana? Menyimpan janji Tuhan dalam hati. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang besi? Tadi dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11-nya jawabnya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi bagaimana caranya tadi? Menghafal. Nah ya, mau gak mau kita harus menghafal firman Tuhan. Itu salah satu cara menghafal. Untuk sekarang menghafal mungkin sulit atau mudah nih. Tapi itu yang harus kita lakukan. Cara satu-satunya kita menyimpan firman Tuhan ya kita hafal. Ya, jadi itu yang menjadi rema firman Tuhan dalam diri kita pegang, dan itu menjadi lampu, ya, rambu-rambu dalam hidup kita. Baik, ada yang mau didoakan pokok doanya sebelum kita tutup? Semua aman? Hasil ujiannya sudah keluar? Belum? Oke. Oh, 2 minggu lagi ujian. Oke lah. Ada
Pokok doa. Ada yang ujian? Evan. Oh, Evan ujian. Oke. Baiklah, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kasih setia Tuhan kepada kami, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang terbaik. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami menyadari dengan kekuatan kami tidak mampu melakukannya, tapi oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukannya Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh menyimpan janji-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu menjadi terang, menjadi lampu yang mengingatkan kami di segala jalan kami Tuhan. Ketika kami berusaha atau berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman-Mu inilah yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Tolong kami untuk kami gemar menikmati firman Tuhan, menghafal firman-Mu hari lepas hari, sehingga itu boleh membaharui hidup kami, membaharui hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikannya, berkat Tuhan boleh berlimpah dalam hidupnya, segala hal yang diperlukan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati anak dan istrinya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Devan yang akan ujian besok. Tuhan berkati, berikan dia ketenangan, hikmat, kepintaran di dalam ujiannya, sehingga dia boleh menjawab setiap soal dengan baik dan boleh menghasilkan hasil yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang ada saat ini Tuhan berkati segala pergumulan hidup kami, hal yang kami alami, tantangan yang kami alami. Kami percaya kalau Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Genapi janji-Mu itu Tuhan dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami, dan kami semakin tahu jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami waktu kami melakukan aktivitas kami hari ini, firman-Mu yang menopang kami bahwa Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga nyawa kami, Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan persembahan yang boleh kami berikan, Tuhan berkati setiap kami yang boleh memberikan, sehingga boleh berkat Tuhan curahkan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelola, sehingga boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk bulan depan ada rencana hiking kita nih. Hiking itu seperti apa ya? Ya jalan gitu. Hah? Kayak Taman Tahura dulu. Nah rencananya ini gabungan. Rencananya. Tapi belum tahu pasti ya. Nanti info lebih lanjut. Nah untuk jadi nanti setiap bulan kita ada olahraga ya. Jadi kita kan pertemuan 2 minggu untuk persekutuan ya, bukan ibadah raya ya. Ibadah youth ya, tapi persekutuan nanti sebulan sekali kita ada olahraga. Nah, kalau misalnya youth gabungan itu jadi buat hiking, kita badminton. Ya, badmintonnya di daerah Sarijadi. Ya, kita olahraga. Ya, jadi secara rohani kita juga bersekutu, tapi secara jasmani juga kita jaga ya. Kita olahraga sama-sama. Oke, info lebih lanjutnya nanti di grup ya, ke depannya. Oke, terima kasih. Itu saja. Ayo foto-foto katanya.